Keterampilan hidup. Pernah kan kamu mendengar istilah ini? Dalam keseharian, setiap individu mengalami berbagai situasi dan kondisi yang akan mempengaruhi hidupnya. Nah, cara atau metode kita untuk dapat melalui tantangan dan rintangan tersebut, termasuk bagaimana kita membangun hubungan, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengelola resiko, dan bekerja sama dengan orang lain, itulah yang dinamakan sebagai keterampilan hidup. Pendidikan keterampilan hidup adalah sebuah kurikulum yang berisikan topik-topik penting untuk diketahui oleh remaja agar kesehatan dan keamanan mereka tetap terjaga saat menjalani masa remaja. Kurikulum ini mencakup 13 keterampilan hidup penting yang berasal dari kerangka keterampilan hidup UKS dan kerangka keterampilan versi UNICEF. 13 keterampilan hidup ini adalah mengatur diri sendiri, kreativitas, berpikir kritis, mengambil keputusan, bernegosiasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berpartisipasi, mengelola stres dan emosi, resilient atau ketahanan, berempati, berkomunikasi, dan menghargai perbedaan. Keterampilan ini akan berkontribusi kepada pencapaian profil pelajar Pancasila. Pendidikan keterampilan hidup bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan perasaan. Hal ini sangat dibutuhkan anak-anak dan remaja untuk proses transisi mereka ke masa dewasa. Dampak terhadap anak dan remaja yang mendapat pendidikan keterampilan hidup antara lain dapat menghargai diri sendiri, mempunyai kesadaran diri, mampu mengidentifikasi dan mengelola perasaan mereka dan lebih peka terhadap perasaan orang lain, mengatur diri sendiri, mampu mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang positif, kreatif, tapi juga tegas, mampu membuat hubungan yang saling menghormati dan menguntungkan kedua belah pihak, termasuk persahabatan, mampu membuat keputusan yang berpihak kepada masa depan mereka, mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup untuk hidup mereka, lebih percaya diri dalam menggali dan menampilkan bakat, sehingga mereka lebih menemukan kepuasan dan berkontribusi pada kebaikan yang lebih luas. UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengembangkan kurikulum dan buku untuk guru serta siswa yang bertujuan membantu sekolah untuk dapat mengajarkan pendidikan keterampilan hidup. Buku ini bisa digunakan di tingkat SMP, SMA, dan juga SMK. Buku ini terdiri dari 5 modul. Modul 1, pengenalan diri. Modul 2, pembentuk kebiasaan sehat. Modul 3, mengembangkan hubungan yang positif. Modul 4, dunia yang lebih baik. Modul 5, aksi nyata. Namun perlu diingat bahwa guru harus dilatih terlebih dahulu untuk dapat mengajarkan dan menggunakan buku ini. Serunya, pelajaran ini diajarkan dengan metode belajar partisipatif dan berpusat pada siswa. Metode yang digunakan adalah permainan, drama, studi kasus, dan diskusi kelompok. Proses ini akan membangun keterampilan siswa untuk berefleksi, berpikir kritis tentang kehidupan mereka sendiri serta lingkungan sekitar mereka, dan untuk memecahkan masalah. UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyediakan program pelatihan guru, dan pelatihan ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Hidup ini sangat baik sebagai pendidikan kecakapan untuk anak-anak remaja kita yang mereka ada di era milenial sekarang, di mana banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan tetapi juga menjadi peluang untuk masa depan. Mengajarkan PKH di kelas yaitu mulai dari metode-metodenya. Karena kenapa? Metode-metode mengajar yang ada di PKH ini berbeda dengan di mata pelajaran lainnya. Sebagai fasilitator dan lebih banyak memberikan kepada anak untuk mengungkapkan cerita
mereka. Jadi terjadi di beberapa anak yang tadinya anaknya pendiam, dia jadi bisa mengungkapkan perasaan, dia terbuka karena ya itu tadi kan tidak ada dalam PKH itu tidak ada jawaban yang salah maupun benar. Ya, ketika dia bisa mengungkapkan perasaannya atau bicara pun itu kita sudah kasih nilai. Dan satu ya kebersihan, misalnya kebersihan itu ada di masa pandemi itu cuci tangan ya, sering cuci tangan. Mengajar PKH sangat membantu kapasitas sebagai guru karena metode yang digunakan berbeda dengan mata pelajaran lain. Anak-anak lebih banyak dituntut untuk menyelesaikan masalah sendiri. Yang menarik saat mengajarkan PKH yang pertama yaitu bisa mengidentifikasi masalah yang ada di sekeliling peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi masalahnya dan menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan PKH itu sangat mendukung kapasitas sebagai guru. Di dalam pembelajaran pendidikan kecakapan hidup, kita mengeksplorasi kemampuan dari anak-anak. Kita menggali potensi dari anak-anak dan menumbuhkan rasa percaya diri dari anak-anak. Sehingga anak-anak tidak takut mengemukakan pendapat, tidak takut untuk bertanya, dan mereka semakin berani untuk mengemukakan pendapat atau argumen mereka. Harapan saya pendidikan kecakapan hidup ini diterapkan di seluruh satuan pendidikan. Sebenarnya harus mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi marilah kita berpartisipasi aktif pada program pendidikan keterampilan hidup agar menjadi bekal dalam membantu remaja kita mempersiapkan diri mereka untuk memasuki dunia kerja pada abad 21.
Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 6, pengantar modul 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam persiapannya mempelajari modul 2. Mempraktikkan kiat-kiat memfasilitasi modul 2. Pada modul 2, Anda akan mempelajari bagaimana memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar membentuk kebiasaan atau rutinitas sehat yang akan menyiapkan mereka menuju masa depan yang sukses. Topik-topik dalam modul 2 ini mencakup kebersihan diri, termasuk manajemen kebersihan menstruasi atau MKM yang baik, olahraga dan gizi, akibat dari merokok, alkohol atau minuman keras, dan obat-obatan atau narkoba, serta cara-cara menjadi keluarga di dunia maya yang bertanggung jawab. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Adalah seorang guru. Kepribadian yang ramah membuat siswa-siswi menjadikan guru sebagai panutan. Mereka banyak berdiskusi terkait cita-cita dan masa depan, sehingga membuat Bu Lulu berpikir tentang pentingnya pengetahuan membentuk kebiasaan sehat untuk masa depan mereka. Menyadari hal tersebut, Bu Lulu berdiskusi dengan Pak Justinus untuk mempersiapkan dirinya memfasilitasi pembelajaran modul 2. Pak, tadi saya ngobrol dengan siswa-siswi terkait cita-cita mereka. Wah, bagus Bu. Kita sebagai guru dapat membantu mendorong mereka mencapai cita-cita yang ingin mereka capai. Iya Pak, saya jadi terpikir untuk memfasilitasi mereka mempelajari cara-cara membentuk kebiasaan sehat. Biasanya, saya melakukan beberapa persiapan sebelum memfasilitasi pembelajaran Bu. Dengan begitu, biasanya saya jadi lebih siap dan sesi pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Wah, Pak Justinus selalu punya ide-ide cemerlang. Kira-kira apa saja yang perlu saya siapkan, Pak? Guru dapat merefleksikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Bu Lulu meluangkan waktu untuk merenungkan pengalaman pribadinya saat remaja. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, tentu pola pikir remaja saat ini sudah berbeda dengan zaman dahulu. Oleh karena itu, Bu Lulu perlu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut secara cermat dalam menyampaikan segala sesuatu. Klik setiap ikon tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Setelah mempelajari hal-hal apa saja yang perlu disampaikan, Bu Lulu menggunakan beberapa strategi agar siswa-siswi dapat menyelesaikan modul 2. Sebelum memfasilitasi pembelajaran, saya perlu menemukan kiat-kiat yang tepat. Bisa bantu saya mencarinya? Temukan
dengan benda-benda berikut. Pertanyaan apakah yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri sebelum memfasilitasi pembelajaran lebih luas? Pilih 3 jawaban yang tepat. Di bawah ini, manakah strategi yang